Oke, salam sehat kayak luar biasa. Selamat pagi teman-teman dimanapun Anda berada. Hari ini jumpa lagi dengan saya Wayan Rino Deswi. Dan hari ini saya kehadiran tamu mahasiswa yang berasal dari Endrekang, Sulawesi Selatan. Perkenalkan nama Bang? Jun dari Endrekang, Sulawesi Selatan. Oke, Jun, hari ini kita sering santai bagaimana kita ke depan bisa mengetahui kualitas-kualitas paneli yang dibutuhkan oleh buyer atau pembeli buah paneli. Nah, tentu di hari ini ada hal yang luar biasa dan mungkin kenapa saya buat video ini untuk bagaimana kita share kepada teman-teman agar teman-teman tahu apa yang mesti kita sediakan agar buyer itu bisa menerima produk kita, yaitu tentu dari buah vanili yang kita tekuni selama ini, para sahabat. Daerah yang berbeda tentu akan mendapatkan hasil produk juga yang belum sama. Nah, maka tentu kita mulai belajar bersama-sama di negara ini dari Sabang sampai Merauke untuk membuat standar kualitas daripada buah vanili, tentu dari aroma yang sama, kadar vanili yang sama, sehingga kita bisa pastikan mendapatkan harga yang sama. Ya, Jus ya. Nah, teman-teman, hari ini kita dengar kesaksian Bang Jus atas produk yang mereka beliau bawa yang jauh-jauh dari Endrekang. Bisa dikenalkan ini aslinya dari mana? Ini vanili dari Endrekang, Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Baraka. Jadi dia di bawah kaki Gunung Jatimojo. Ini satu hal. Terima kasih sebelumnya nih Pak Wayan sudah mau menerima saya di sini. Oke, sama-sama dengan paneli kita banyak paneli. Siap Pak. Ini pembelajaran ya Bang Jun. Nah, tadi Bang Jun, kalau dari segi grade atau ukuran, para sahabat, paneli kita, saudara kita yang dari Sulawesi Selatan ini tidak kalah dengan Bali, dengan daerah-daerah lain. Polongnya besar, panjang seperti ini. Kalau kita nanti jual per polong, ini sangat luar biasa. Ini kemungkinan panennya udah tua juga. Nah, udah tua, hanya mungkin proses prosesinya belum sama dengan teman-teman yang sudah mampu mengeluarkan vanila, aroma vanila ataupun bau vanila yang bagus, para sahabat. Nah, hari ini kita dengarkan langsung kesaksian daripada ini Bang Anjus yang jauh-jauh dari Sulawesi Selatan. Ada iklan lewat. Ya. Nah, Bang, bisa diceritakan antara yang ada di Bali sama yang Abang bawa dari Sulawesi. Oke. Ini seperti kata Pak Wayan tadi bilang, ini grade-nya sangat luar biasa ya. Dari polongannya panjang. Cuman kembali lagi, ini mungkin jadi pembelajaran buat kita semua juga ya. Sangat jauh berbeda dari aromanya. Ini cenderung ke mocha karena ya, mungkin saya jelaskan, karena kan tanaman paneli ini dari pengalaman Pak Wayan sih, ada komoditi apa yang banyak di sana itu akan berpengaruh pada aroma dan juga bau vanili di sana. Nah, maka dapat saya tarik kesimpulan dari kedatangan Bang Jun ke sini, kalau kita nanam paneli bisa kita fokuskan arealnya steril dari komoditi yang lain, itu akan lebih mendapatkan hasil daripada aroma vanila yang baik dan juga bau, bahkan mungkin kadar vanilinya akan lebih fokus ke paneli yang originalnya, para sahabat. Begitu mungkin jawabnya? Ya, benar sekali Pak. Karena ini mungkin dekat dengan pohon coklat ya. Saya juga baru tahu tadi dari Pak Wayan nih, ternyata kalau kita nanam vanili, dia menyerap bau dari pohon yang ada di sekitar dia, termasuk coklat atau kopi ini. Jadi aromanya itu lebih cenderung menuju ke buah yang ada di sekitar dia. Jadi aroma murni vanilinya itu tidak keluar. Ini dari Pak Wayan ini sangat luar biasa baunya. Murni sekali. Padahal kecil ya. Ya, padahal kecil. Ini jauh beda. Oke teman-teman, ingin menjadi orang sukses, pendidikan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah pengalaman. Tentu ketika Anda memiliki pendidikan yang tinggi, didukung dengan ulet, tekun, dan fokus atas apa yang ingin Anda capai, saya yakin Anda berhasil juga. Saya seorang petani paneli dari Singaraja, Bali. Mungkin kalau secara finansial saya dengan paneli ini saya sudah merasa kaya luar biasa, karena di mana-mana saya sudah ada banyak pemilih baru, para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita belajar dari hal-hal positif
yang orang lain lakukan. Tapi tentu kita harus memperbaiki diri sendiri, melihat kelebihan kita menjadi petani, apa yang harus diberdayakan. Kita di Indonesia sangat miris sebenarnya. Kita sudah dikasih titipan sama Tuhan, yaitu alam yang sangat luar biasa. Tanpa sentuhan teknologi, kalau kita mau tekun dan fokus, kita bisa menjadi petani sukses di negara ini. Nah, cenderung karena perubahan zaman, kita banyak ingin menjadi negara lain. Ingin kita menjadi misalnya melakukan atau mempergunakan teknologi yang canggih. Nah, tentu di sini juga kalau renungan saya seorang petani ini akan juga banyak membuat pengangguran para sahabat ketika kita memakai teknologi yang canggih. Misalnya hanya satu orang bisa menggerakkan berapa mesin panen gampang, sehingga banyak tenaga kerja itu tidak terpakai para sahabat karena juga canggihnya teknologi. Karena setahu saya para sahabat, ketika semakin tinggi, semakin modern perubahan dunia ini, tentu juga kita ada yang kita tinggalkan. Karena selama ini kalau saya melihat para sahabat, kita ingin menjadi Israel, ingin menjadi Singapura, ingin menjadi negara Cina yang maju. Tapi kita tidak mau meng-ATM apa yang mereka lakukan para sahabat. Kita belajar dari negara Singapura, itu tidak seluas Pulau Bali. Mereka jadi negara, bahkan negara yang luar biasa. Karena mereka fokus pada negara itu trading para sahabat. Dia menjadi marketingnya, segala komoditi yang ada di Indonesia, di luar Indonesia, yang dijual itu adalah kualitas para sahabat. Mereka lah yang membuat yang memiliki brand kualitas. Sehingga kalau misalnya cari sesuatu, dia lebih akan menerima Singapura daripada kita di Indonesia. Nah, maka daripada itu di kesempatan saya hari ini, selain daripada tadi fokus saya adalah paneli, bagaimana kita untuk mulai meningkatkan kualitas, bagaimana kita kalau menanam paneli kita contohnya ini sensitif sekali, paneli ini harus memang difokuskan para sahabat. Nah, tentu dari apa yang saya sampaikan tadi, terlepas dari ada baik dan buruknya, itu sudah biasa kalau menurut saya. Tapi mulailah kita di Indonesia ini menjadi negara yang percaya diri para sahabat. Karena tidak kurang ya Pak, kita sudah punya produksi, tinggal bagaimana cara meningkatkan kualitas dari produksi itu ya. Itu benar sekali Bang Jun. Saya mengajak generasi muda seperti Bang Jun, ya nanti bisa aja pulang dari sini, lulus kuliah, dia akan menjadi petani muda keren di kampungnya. Insya Allah. Kenapa harus petani itu harus keren para sahabat? Karena kalau N-nya tidak ada akan menjadi petani kiri. Nah, tentu kita jadi petani, mulailah tingkatkan bagaimana kita bisa memiliki N para sahabat. N-nya itu ada networking, kalau di tanaman ada yang namanya dibutuhkan nitrogen, kan begitu ya. Nah, para sahabat dimanapun berada, saya tidak akan pernah berhenti untuk memberikan inspirasi dan motivasi kepada teman-teman yang ingin menjadi petani. Tapi yakin dan percaya para sahabat, jadi profesi kita petani ini selain pekerjaan yang paling mulia para sahabat, bisa siapa tahu karena kita manusia tidak pernah hidup selamanya. Lagi 50 tahun mungkin saya sudah tidak ada. Tapi yakin dan percaya siapa yang tekun di sektor pertanian, mereka akan menjadi orang kaya. Kenapa demikian Pak Sa? Karena populasi daripada penduduk ini akan semakin padat, lahan-lahan sawah ataupun ladang sudah menyempit karena akan diganti sama bangunan rumah manusia itu sendiri. Belum Maka tambang emasnya. Betul kan? Belum tambang emas. Belum tambang emasnya juga dikeruk dan sebagainya. Sehingga disinilah kita jadi petani harus belajar Pak sahabat. Ketika ada mulai banyak misalnya pembangunan, ada rumah kaca, sehingga iklim juga sudah mulai berubah, tidak seperti dulu. Sehingga apa? Ada pemanasan global dan lain sebagainya. Udara semakin tercemari, emisi dan lain sebagainya. Maka kita mulailah, kita di Indonesia ini marilah kita tekuni lagi apa yang dilakukan leluhur kita. Karena mungkin dulu 80% masyarakat Indonesia ini udah jadi petani. Hanya sekarang dari 270 juta penduduk Indonesia, itu hanya belasan persen menjadi petani. Ini sangat mengerikan para sahabat. Bisa saja apa yang dulu disampaikan sama Pak Prabowo, Indonesia akan bisa hancur ketika kita tidak mulai ke jati diri kita, ke bangsa kita. Betul nggak? Betul. Karena apa? Kita bisa memproduksi seperti padi, misalnya sorghum, ketela dan lain sebagainya. Itu kita mulai masuk ke produk-produk yang dari luar, yang begitu instan.
sehingga kita terbiasa dengan hal membeli, maka kita tidak pernah untuk bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baru yang bisa kita konsumsi, para sahabat. Walaupun panjang seperti ini, tapi kalau kualitasnya belum sesuai dengan permintaan bayar, tentu juga harganya tidak sesuai yang seperti diberitakan. Jangan salah para sahabat, kita mendengar di harga ini 3 juta rupiah, contohnya di tempat ini 1 juta. Memang beberapa oknum akan memakai kesempatan ini untuk membodohi petani, para sahabat. Kadang yang sudah kualitasnya bagus, itu nanti juga akan bisa dibeli murah. Nah, tapi kalau John datang ke sini gimana dia ceritanya orang saya tunjukin perbedaannya aja ya. Ya, ini. Nah, ini sebagai proses pembelajaran bahwa ketika kita mencari suatu ilmu tentu juga kita harus banyak pengorbanan. Hari ini John ini dia bawa modal berapa? 1,3 dari sana. Ya, per kilo. Nah, per kilo, Pak sahabat. Nah, tentangkan kalau bayar di sini ya beli bisa sampai 2 juta rupiah per kilo. Tapi karena ini yang kualitas seperti ini. Nah, ini nanti saya sharing diskusi apa ini gimana ceritanya nanti ini mau dibawa balik dulu atau dititip atau juga nanti gimana kita sharing-sharing saja ya. Selalu ada solusi. Ya. Datang di sini selalu ada solusi. Ya, karena gini, apa namanya? Hidup ini terkadang kita kan hanya bisa menyalahkan dan membuli orang lain. Benar. Tapi jarang orang yang mengasih solusi atas apa yang menjadi permasalahan mereka. Benar. Hari ini saya Wayan Deswi tidak akan intinya sharing santai, membagi sharing diskusi dan juga suatu saat juga saya bisa memberi solusi atas apa yang menjadi pengalaman hidup saya. Salam sehat, kaya luar biasa. Marilah kita bercita-cita menjadi orang bahagia. Karena kalau Anda masih bercita-cita menjadi melakukan dan mengeksekusi atas apa yang ada di pikiran kalian, hanya Anda tetap menjadi penonton orang-orang yang sukses. Tapi kalau mau menjadi orang sukses dan bahagia di akhirnya, tentu marilah kita belajar berproses dari hulu sampai hilir. Salam sehat kaya luar biasa. Rinaya Deswi Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Thank you. Semoga komen Anda menjadi suatu hal positif buat kami. Gimana kira manfaatnya dari sharing tadi? Sangat luar biasa. Ada banyak ilmu di sini, nggak rugi. Dapat ilmu, dapat solusi. Walaupun harganya nggak laku. Yoi.